Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Kita lanjut kembali sesi penginputan Erapor SMK versi 706. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara pengisian untuk mata penginputan nilai mata pelajaran pilihan. Secara umum sebenarnya penginputannya sama saja dengan mata pelajaran umum lainnya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara penginputannya. Pertama-tama, kita login terlebih dahulu dengan menggunakan akun kita, kemudian mengisi passwordnya yang sudah diberikan oleh admin Erapor dan memilih tahun pelajaran yang sesuai yaitu 2024-2025 semester ganjil. Setelah itu kita klik login. Nah, di sini untuk pengampu mata pelajaran pilihan harusnya di sini sudah ada. Kalau kita cek, misalnya kita pilih asesmen sumatif kelas 11, kemudian di sini kalau kita pilih mata pelajaran pilihan, maka dia akan muncul rombongan belajarnya yang sudah sebelumnya di mapping di Dapodik. Nah, kita pilih saja, kemudian akan muncul nama mata pelajaran ini. Nama mata pelajaran ini sesuai dengan yang diinputkan pada rombongan belajar di Dapodik. Kita pilih, nah di sini sama saja dengan penginputan untuk mata pelajaran umum lainnya. Oke, sekarang saya contohkan saja. Pertama-tama, kita pastikan bahwa kita sudah melakukan mapping tujuan pembelajaran. Nah, jika belum, silakan untuk melakukan mapping tujuan pembelajarannya. Di sini untuk Office, tujuan pelajaran yang sesuai adalah kita cek terlebih dahulu. Di sini ada enggak teknologi kantor. Sudah ada. Kita cek di capaian pembelajaran, teknologi kantor, atau yang paling sesuai tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Di sini saya cari ini. Jadi teknologi kantor itu peserta didik mampu menerapkan teknik mengetik cepat, mengoperasikan peralatan, mesin-mesin kantor. Nah, di sini mengoperasikan aplikasi perkantoran atau software office software. Nah, ini sesuai dengan tema mata pelajaran pilihan kita. Nah, ini yang akan kita mapping supaya dia terbaca di tujuan pembelajaran. Nah, sekarang karena ini sudah ada, jadi tidak perlu kita tambahkan lagi CP-nya. Tinggal langsung ke tujuan pembelajaran. Kita klik tambah, kemudian kita pilih kelasnya, kelas 11, omongan pelajar, 11 MP, MP ini mata pelajaran pilihan ya. Kemudian kita klik Office. Jadi jangan lupa nama MP ini, kenapa ada MP-nya? Karena di Dapodik settingan namanya seperti ini. Jadi kalau tidak ada, maka bisa saja namanya di sini double MP. Nah, tinggal Bapak Ibu jeli saja untuk melihat yang mana mata pelajaran reguler dan mana mata pelajaran pilihan. Nah, di sini ada namanya, kenapa di sini muncul Office? Karena di Dapodik nama mata pelajarannya kami namai Office. Oke, sekarang kita cari tujuan pembelajaran tadi. Kita cari tujuan pembelajaran yang sesuai dengan, ini tadi. Peserta didik menerapkan teknik mengetik cepat. Ini ya sesuai dengan yang tadi ada Office software. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal unduh template TP saja. Kemudian kita buka. Kemudian enable editing jika misalnya muncul seperti itu. Nah, sekarang
eh, kita isi tujuan pembelajarannya di sini. Saya kira semuanya sudah memiliki tujuan pembelajaran masing-masing ya, yang sudah dianalisis mulai dari CP, ATP, dan ATP, dan seterusnya. Karena ini hanya contoh saja, maka saya ambil saya dari sini. Saya anggap ini adalah TP-nya ya, meskipun ini hanya eh, sekedar praktek saja. Oke, kemudian saya simpan, tutup. Nah, sekarang ini sebisa mungkin tidak ditutup ya. Jadi kita klik browse, kemudian kita cari yang tadi kita isikan tujuan pembelajarannya, ini yang MP. Kita klik open. Nah, jika berhasil, maka ini MP-nya otomatis sudah termapping 11 MP. Nah, berapa tujuan pembelajaran yang mau diisikan? Ya silahkan ditambahkan sesuai dengan eh, tujuan pembelajaran yang kita miliki. Jika lebih dari satu, maka ditambahkan, atau misalnya hanya satu saja ya silahkan sesuai dengan yang sebelumnya kita sudah atur atau sudah kita analisis. Karena hanya contoh, maka saya ambil satu saja. Kemudian setelah kita mapping tujuan pembelajarannya, ini bukti kalau sudah termapping ya, di Rombel sudah ada. Ini bukti kalau ini misalnya ketiga kurikulum merdeka menggunakan kelas 11. Kemudian kita masuk nilai akademik, kita langsung ke nilai akhir saja. Mau menggunakan asesmen sumatif juga boleh, sama dengan pengisian mata pelajaran lainnya. Saya contohkan saja menggunakan nilai akhir, klik tingkat kelas 11, kemudian mata pelajaran pilihan, klik rombongan belajarnya, kemudian office, kemudian bentuk penilaian menggunakan nilai akhir. Artinya kita asumsikan bahwa ketiga orang ini kita sudah memiliki nilai rapornya yang kita olah di luar. Nah, kita isi misalnya 90, 90. Kita klik tercapai, jika tidak tercapai maka kita pilih tidak tercapai. Capai semuanya. Jika kita klik tidak tercapai, maka nilainya, maka deskripsinya akan muncul pada bagian nilai yang perlu dikembangkan atau kompetensi yang perlu dikembangkan. Ya sudah, kita simpan. Nah, otomatis sebenarnya nilainya akan muncul di bagian capaian kompetensi. Kita klik kelas 11, pelajaran pilihan, 11 MP, office. Nah, ini ada. Nah, ini tadi karena kita klik tercapai, maka kompetensi yang perlu ditingkatkan tidak ada. Jika misalnya ada tadi yang kita klik tidak tercapai, maka otomatis akan ada deskripsi yang berada di sebelah sini. Ini sudah ya. Seperti biasa, ini juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan jika ada yang tidak sesuai dengan tata bahasa yang baku, maka kita bisa merubahnya. Kemudian setelah selesai, kita klik simpan. Nah, secara otomatis maka nilai yang ada di sini sudah akan muncul pada wali kelas. Nah, kebetulan guru yang mengampu mata pelajaran pilihan juga sebagai wali kelasnya. Nah, kita cek di sini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita cek wali kelas. Harusnya di sini nilainya sudah muncul. Nah, ini tadi nilainya. Nama peserta didiknya, NISN-nya, kemudian office-nya. Office ini maksudnya nilai mata pelajaran pilihannya, tadi nilainya 90. Jika ingin mengunduh ledger, silakan klik unduh ledger. Saya kira ini saja. Sebelum kita akhiri, yang tadi untuk nilai akademik ini, kita punya dua pilihan, bisa menggunakan asesmen sumatif, bisa juga menggunakan langsung nilai akhir. Jika sudah punya nilai rapor yang diolah di luar, maka bisa langsung mengisi nilai akhir. Tapi jika ingin mengisikan misalnya nilai nilai per submaterinya atau sumatif lingkup materinya, kemudian ada juga nilainya
sumatif akhir semester, maka silakan menggunakan asesmen sumatif. Tapi jika sudah memiliki nilai rapornya, maka bisa menggunakan langsung nilai akhir dan ditentukan tercapai atau tidak tercapai. Ya, ini. Saya kira itu saja. Semoga bisa bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi